Baik teman-teman, kali ini gue mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan WR155R. Jadi di video gue kali ini gue bakal langsung aja ya. Kita bakal langsung aja bahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi kali ini gue mau bahas kelebihan dan kekurangannya secara mendetail, jelas dan sederhana biar gampang dipahami oleh teman-teman semua ya. Yang pertama, gue mau bahas tentang mesin. Kelebihannya dulu ya. Ini tentang kelebihannya dulu. Yang pertama kita akan bahas tentang mesin WR155R. Jadi mesin Yamaha WR155R ini dia itu mesinnya itu 4 tak dengan cc-nya itu 155 cc. Jadi untuk kelasnya itu yang kelas 150 cc. Jadi ini motor lebih dari beberapa kompetitornya ya, karena dia udah lebih 5 ya dari 155 cc. Terus di transmisi dia udah mengandalkan 6 percepatan teman-teman. Jadi ini motor udah sampai gigi 6. Jadi untuk speed pula. Jadi untuk speednya nanti dia bakal lebih dari beberapa kompetitornya, karena ini motor udah 6 percepatan teman-teman. Terus ini motor udah mengandalkan teknologi VVA, Variable Valve Actuation. Jadi VVA ini teman-teman. Jadi VVA ini bahasa sederhananya aja ya. Kalau untuk VVA ini bahasa sederhananya itu dimana pada saat teman-teman mencapai kecepatan tertinggi, misal di per gigi ya. Jadi VVA ini aktifnya per gigi. Jadi udah kecepatan maksimum dia akan nyala. Jadi bahasa sederhananya itu kalau beberapa YouTuber itu katanya itu seperti NOS. Jadi dia akan menambah akselerasi kecepatan saat dia mencapai kecepatan maksimum per gigi teman-teman ya. Mohon diluruskan kalau salah. Terus gua mau bahas juga di bagian, langsung aja di bagian speedometer. Nah, ini speedometernya. Jadi dia udah pakai yang digital, dan di bagian speedometernya ini dia sangat lengkap. Baik dari kecepatan, RPM, indikator bensin dan lain sebagainya teman-teman ya, lihat. Nah, jadi dia udah sangat lengkap. Jadi kita untuk apa namanya ya, speedometernya ini udah keren banget, udah digital, udah lengkap, udah putih gini, keren lah. Untuk desainnya udah sangat si paling modern katanya. Ini untuk si paling modern. Terus lagi kita ke bagian suspensi. Nah, untuk WR155R ini suspensinya itu dia masih teleskopik, tapi ukurannya itu sekitar 41 mm. Nah, di bagian suspensi ini di sini yang gua agak apa ya, antara kelebihan dan kekurangan. Kenapa gua bilang kelebihan dan kekurangan? Jadi gua bahas yang kelebihannya dulu. Karena walaupun dia masih teleskopik, ini empuk banget, bro. Apalagi teman-teman belum ganti wheelset ya. Dia masih pakai wheelset lama atau wheelset original. Jadi masuk lubang itu nyantai aja. Masuk lubang atau polisi tidur, slow aja. Jadi dia ini udah tinggi, dia itu tinggi ya, udah 41 mm, gede lagi dibandingkan beberapa apa namanya motor-motor yang lain ya, sejenis-jenis motor sport yang lain. Dan ini udah gede banget. Dan menurut gua Yamaha itu udah mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Misalnya dia masih pakai teleskopik, tapi mereka udah siapin teleskopik yang bener-bener worth it untuk nih motor. Jadi keren coy. Terus lagi untuk velg. Jadi untuk velg original, kemarin gue udah tampilin juga untuk velg original. Velg originalnya nih dibandingkan kompetitornya, jadi velgnya itu sangat ringan. Jadi kalau memang udah didesain untuk kalau terabas ya harus ringan gitu kan. Tapi di bagian velgnya itu tuh ringan teman-teman. Dan lanjut lagi, dia untuk WR155R ini dia udah pakai air radiator nih. Dia udah pakai air radiator teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat radiatornya di sebelah sini. Nah, dibandingkan beberapa kompetitornya yang belum memakai radiator, ini motor WR155R versi trail ini dia udah pakai air radiator. Jadi meminimalkan overhead itu dia udah pakai radiator. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalnya perjalanan jauh atau touring jauh-jauh
dia udah punya air radiator ini untuk mendinginkan nih motor mesinnya ya. Terus lagi untuk kelebihannya itu dia udah full injection. Jadi motor ini udah full injection teman-teman ya. Dan dia itu double radle ya ini. Double radle tuh ini. Jadi untuk penopang nih motor dia itu punya dua nih teman-teman. Nah biasanya kan ada satu, biasanya itu ada motor cuman satu. Jadi untuk kekokohan dan ketangguhan nih motor untuk dibawa trabas-trabasan sih udah sedikit Yamaha juga udah mikirin yo untuk lebih kuat di situ. Jadi dia dipotong di sini, disambung situ jadi ke sini. Nah itu dia ada double radle ya. Terus teman-teman yang suka motor gede ataupun tampilan yang gagah dan tampilan yang lebih besar, WR155 adalah motor yang tepat. Karena ini motor gede, jadi enak untuk dibawa touring-touring ataupun beberapa hal yang ingin teman-teman untuk nyari motor yang gede-gede gitu. Jadi aman gitu teman-teman. Dan juga ini motor untuk desainnya minimalis, tapi dia tetap mengandalkan sportnya ya. Jadi ini adalah motor sejenis sport. Jadi langsung aja kita kekurangan ya. Itu tadi kelebihan-kelebihannya motor, dan jelas setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Ini beberapa kekurangannya motor adalah salah satunya adalah bobot. Dimana di bobot motor ini adalah 134 kg. Jadi untuk bobot yang segitu dibandingkan para kompetitornya ini terlalu berat coy. Apalagi untuk terabasan. Jadi sangat tidak cocok untuk terabasan. Karena gini, kesannya aja gini, kalau misalnya kita lagi mau mutar motor di tikungan, maka itu akan sangat mempengaruhi bro, karena berat. Itu teman-teman. Yang kedua ada ini motor tidak ada cold starter, engkolnya nggak ada engkol. Jadi teman-teman ini bisa lihat nih, jadi ini motor tidak ada engkol sama sekali. Jadi mohon maaf ya bising-bising teman-teman, karena gua lagi di pinggir jalan, ngevlognya di pinggir jalan, ramai banget juga. Itu teman-teman, jadi dia tidak punya cold starter. Dan lanjutnya itu di bagian bolam ya teman-teman. Nah untuk bolam, ini motor itu masih mengandalkan bolam yang lampu kuning. Jadi dia tetap pakai bolam yang lampu kuning, dan itu suatu kekurangan karena beberapa pengalaman pengendara, kalau bolamnya itu warnanya kuning, dia itu akan cepat merusak bagian sini, dan juga ya actionnya juga agak kurang enak sih dilihat. Dan selanjutnya itu adalah posisi radiator, benar. Karena posisi radiator ini kalau dibawa terabasan di posisi kayak gini, dia itu akan rawan sekali. Karena teman-teman bisa lihat, ini sebelumnya gue belum tambah ya. Kalau misalnya ada ranting atau peranjau nusuk ke sini, ya udah ini udah pasti hancur teman-teman. Ini juga pengaman bawaannya ini juga plastik. Dan sampingnya juga gitu. Apabila dia terhempas, dia akan terhempas di bagian sini. Tapi Yamaha udah mengantisipasi, dia juga udah pengaman bawaannya nih. Jadi walaupun terhempas dia udah ada pengaman di sini ya, handle di sini. Tapi kalau misalnya jatuhnya di sebelah sini, ya udah positif kena. Nah, jadi gue udah pasang ini untuk mengamankan. Nah, tapi untuk bagian belakang gue belum pasang. Nah, di sini juga sangat rawan. Apabila dia jatuh posisi seperti ini, teman-teman bisa lihat, langsung bocor teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk suspensi. Gue udah bilang, gue antara 50-50 antara kekurangan dan kelebihan. Kenapa gue bilang gitu? Karena di saat sekarang ya, ini motor udah mengandalkan modernisasinya. Tapi mereka masih tetap pakai teknologi yang lama, yaitu teleskopik. Jadi menurut gua suatu kekurangannya adalah mereka tidak mau belum mau ataupun nggak memakai upside down sekalian gitu kan. Tapi ya wajar, maka kalau misalnya upside down dengan motor yang kayak gini, yang jelas upside downnya juga harus lebih besar lagi kayak ini teman-teman. Itu jadi teleskopik ini kekurangannya adalah menurut gua untuk WR155 ini adalah ketinggalan menyesuaikan diri aja menurut gua. Tapi ya udah, itu antara kelebihan dan kekurangan sih menurut gua. Nah, lanjut lagi kekurangan nih motor. Jadi kalau teman-teman yang bobot tingginya ya agak rendah atau tidak terlalu tinggi, taruhlah katakanlah sekitar 160 ke bawah, ini memang tidak cocok teman-teman. Kenapa bilang gua nggak cocok? Karena tadi teman-teman coba nih bawa motor
parkiran aja deh. Ke parkiran, kalau teman-teman bobotnya agak kurang, teman-teman harus turun dan harus dorong. Jadi kayak anak kecil dorong sepeda nanti teman-teman. Jadi nggak cocok. Terus nanti ya nggak cocok pokoknya menurut gua ya. Tapi teman-teman kalau pengen tetap mau beli ya silahkan. Itu gua tetap jadikan suatu kekurangan. Terus lagi kekurangan nih motor adalah harga. Nih motor tinggi ya dibandingkan beberapa kompetitornya di kelasnya. Nih motor harganya paling tinggi. Ini motor di OTR Bangka Belitung aja itu 40.600.000, sedangkan kompetitornya itu 37, 38. Jadi untuk harga nih motor lebih tinggi ya dibandingkan harga-harga motor-motor di kelasnya. Terus sistem pajak. Nah, untuk sistem pajak katanya nih motor tinggi pajaknya. Gue nggak mikir pajak waktu itu ya, jadi gue beli-beli aja gitu. Nah, kalau pajak nih motor katanya tinggi. Gue lihat beberapa channel YouTube itu katanya untuk sistem pajaknya itu sekitar 900.000. Biasanya kan motor tuh sekitar pajaknya 500, 300 gitu. Nah, ini motor pajaknya tinggi teman-teman. Jadi teman-teman sebelum beli pikirin dulu deh pajaknya. Terus warna, untuk varian warna ini motor monoton karena warnanya terbatas. Untuk warna tersendiri aja ya, dia menurut gua warna utama selain ada tampilan-tampilan kayak gini ya, kayak kerangkanya dirubah lah atau apa. Untuk warna utamanya aja dia cuman ada warna biru sama hitam. Terlepas dari itu ya, yang 2020-2021 itu dia punya warna biru dan hitamnya itu hitam semua. Jadi di sini mungkin ada sedikit corak ya, gue lupa, ada corak sedikit sini. Terus rangkanya juga hitam. Nah, kalau untuk nih motor yang 2022-2023, Yamaha juga kembali menampilkan warna yang baru, cuman tetap dengan biru dan di sini diganti silver. Kalau yang lama itu kan biru ada hitam, tapi untuk WR155 dia diganti silver. Nah, untuk warna hitam gini. Jadi gue pilih yang warna hitam cyan gini karena menurut gue ini menarik. Karena menariknya gimana? Lebih enak dilihat dan juga dekalnya itu kayak dekal yang udah variasi, jadi udah menyesuaikan. Jadi intinya teman-teman itulah kekurangan dan kelebihan WR155 menurut gua, dan itu yang untuk ya sebelum kita jadiin supermoto ya. Kalau udah jadi supermoto ya semua motor jadi keren teman-teman. Tergantung selera masing-masing ya. Ganti dekal lah, ganti apa, ganti ini, ganti itu. Tapi untuk original ya seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kelebihan dan kekurangannya itu menyesuaikan. Kalau menurut gue pribadi, kekurangannya itu ya nggak ada sih, udah aman. Kekurangannya itu ya sebatas kekurangan yang apa ya, yang lumrah lah bagi motor-motor yang ada kan. Nggak fatal banget sih kekurangannya. Jadi ya mana-mana aja sih menurut gue. Nah, mungkin itu aja teman-teman video gue kali ini. Atau nanti teman-teman boleh tambahin di kolom komentar apa aja kelebihan dan kekurangannya yang belum gue tambahin, atau ada kata-kata gue yang salah atau informasi gue yang sampaikan yang salah, teman-teman boleh tulis di komentar untuk perkembangan channel gue juga, dan untuk kedepannya gue lebih belajar lagi tentang motor. Mungkin sekian video gue kali ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa share dan subscribe, tentunya like dan komentarnya gue sangat butuhin. Bye bye teman-teman, terima kasih.